Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini saya akan memperkenalkan ke kalian tentang salah satu software analisis data yang biasa digunakan, yaitu software SPSS. Jadi software SPSS ini adalah salah satu program analisis statistik yang banyak digunakan karena tampilan dan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya, pertama kita harus kenal dulu tentang SPSS, terutama mengenai tampilannya. Nah, ketika kalian kalau sudah buka SPSS-nya, nanti akan bakalan ada muncul dua jendela. Yang pertama di sini adalah yang disebut dengan SPSS Viewers. Nah, jendela ini bakalan nampilin hasil output atau hasil olah data yang setelah kita bikin. Jadi output atau hasil analisis data kita bakalan muncul di jendela ini. Nah, ini disebut dengan SPSS Viewers. Nah, sedangkan yang kedua itu ada namanya SPSS Data Editor. Nah, di SPSS Data Editor ini, di jendela SPSS Data Editor ini akan digunakan untuk memasukkan dan mengolah data yang kita punya. Tampilannya mirip sama lembar kerja pada Microsoft Excel ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memasukkan data yang akan kita olah ini pada bagian ini. Sedangkan yang tadi itu hanya untuk menampilkan output yang dari hasil analisis kita. Nah, oke. Nah, untuk pada data SPSS Data Editor, di sini ada dua bagian lagi, dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada namanya data view, sama ada variable view. Nah, untuk yang pertama data view. Data view ini merupakan tempat untuk menginput data yang kita punya. Tampilan awalnya akan memperlihatkan sejumlah kolom-kolom dengan tulisan var. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan var, var, var. Nah, ini untuk yang data view. Jadi, data view ini digunakan untuk menginput data yang akan kita analisis. Nah, sedangkan yang ke variable view ini digunakan untuk menyusun variabel yang kita inginkan atau tempat kita mengubah kolom var tadi pada data view ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tampilannya seperti berikutnya. Nah, di sini jadi yang di sini data view ini untuk menginput data, di sini sedangkan untuk mengubah var-var di sini sesuai dengan variabel yang kita inginkan itu bisa di variable view. Nah, sehingga pada variable view ini beberapa hal yang harus diisi. Ada beberapa hal seperti nama. Pertama kita bahas tentang nama. Jadi nama ini untuk memasukkan nama variabel. Nama-nama variabel yang kita akan gunakan. Nama variabelnya apa? Nah, kemudian ada tipe. Tipe ini untuk menentukan tipe data yang akan kita gunakan. Bisa dilihat di sini. Nah, ini jenis data-data yang kini apakah numerik, terus apakah koma, data berupa data atau berupa string. Nah, ini kita gunakan pada bagian type. Nah, untuk yang bagian width ini adalah untuk menentukan panjang karakter yang akan kita gunakan. Nah, jika kita tuliskan pada bagian width ini misalkan saja 5, maka kita hanya dapat membuat kata dengan panjang maksimal 4 karakter, seperti itu. Nah, untuk yang desimal, maka untuk menentukan jumlah desimal yang kalau data kita berupa numerik. Nah, jumlah desimal yang akan kita gunakan berapa. Kemudian ada label. Nah, bagian label ini untuk memberikan penjelasan pada variabel yang kita gunakan. Nah, sedangkan variabel label ini boleh memakai spasi. Misalkan di sini pada bagian nama variabel kalian cuma singkat misalkan kalian menggunakan singkatan. Nah, penjelasan dari singkatannya itu bisa ditulis di bagian label dari penjelasan dari nama variabel yang kita gunakan. Kalau yang bagian nama tadi tidak boleh menggunakan spasi karena dia terbatas ya karakternya. Sedangkan yang di label ini berapa saja dan boleh menggunakan spasi. Sedangkan pada bagian value ini untuk mengolah data ke dalam suatu kategori dipakai untuk memiliki jawaban berupa pilihan. Misalkan kalian mau nulis nih, kalau berupa data, misalkan kalian mau satu itu adalah apa gitu. Kalau kalian mau nulis satu sama dengan baik sekali, kemudian dua sama dengan baik, seperti itu bisa kalian tulis di bagian value. Nah, sedangkan di bagian missing,
Ini isinya untuk menentukan angka mana yang kalian anggap rusak atau hilang atau tidak boleh dipakai pada data kita nanti. Jadi dia bakalan terdeteksi sendiri nanti kalau kalian menentukan di missing ini angka berapa yang tidak boleh seperti atau data apa yang tidak boleh diinputkan ke dalam data kita. Sedangkan pada bagian kolom ini untuk menentukan lebar kolomnya sendiri. Kemudian yang di legend ini untuk menentukan posisi data apakah dia rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Nah, di bagian measure ini digunakan untuk menentukan level data kita, untuk menentukan level data kita atau skala data apakah dia berupa skala nominal, ordinal, interval, atau rasio seperti itu ini. Jadi di bagian measure. Nah, oh ya, yang harus diperhatikan di sini di bagian penentuan nama variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian dia juga tidak boleh diberi spasi, tidak boleh lebih dari 64 karakter dan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Terus nama variabel tidak boleh sama antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jika kalian mempunyai nama variabel yang berupa dua kata, mungkin bisa dipisahkan dengan tanda underscore seperti itu. Kemudian dia juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah menjadi bagian dari bahasa pemrograman SPSS seperti all, and, by, with, or, to, dan lain-lainnya. Jadi itu ya teman-teman untuk cara pembuatan variabel. Nanti mungkin lebih lanjutnya kita bikin contoh membuat data ya. Mungkin cukup perkenalan untuk jendela dari atau tampilan SPSS kali ini. Sampai jumpa.